Haleluya, Shalom, puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini kita akan mendengarkan tema yaitu senantiasa berdoa. Untuk renungan singkat kita kali ini kita bisa membaca dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai 20. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes pasal 13 ayat 15. Ketaatan mutlak kepada kehendak Bapa di sorga adalah prinsip yang ditampilkan dalam seluruh kehidupan Yesus saat menjalankan tugas pelayanannya di bumi. Tak sekalipun Yesus menentang apa yang menjadi kehendak Bapa seperti katanya dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita umatnya senantiasa meneladani dan mau belajar tentang cara hidupnya. Semasa berada di bumi, Yesus tidak pernah berhenti bekerja, melayani Bapa juga manusia. Salah satu keteladanan yang ia tunjukkan adalah dalam hal berdoa. Doa adalah kekuatan dan bagian terpenting dalam pelayanan Yesus. Yesus senantiasa menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dan membangun persekutuan dengan Bapa. Dalam Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Disebutkan juga bahwa sebelum Yesus memanggil ke-12 muridnya dalam Lukas pasal 6 ayat 12, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bukanlah suatu kebetulan pula jika Yesus sering melibatkan dan memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk menyaksikan bagaimana ia berdoa kepada Bapa, seperti saat di Taman Getsemani. Matius pasal 26 ayat 36. Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Murid-muridnya dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus begitu intim dengan Bapanya. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa murid-muridnya. Dia tetap terus berdoa sampai mereka sendiri tergerak minta diajar olehnya bagaimana cara yang harus berdoa. Lalu pada saat yang tepat Tuhan Yesus mulai mengajar mereka tentang prinsip-prinsip dasar doa. Dalam bacaan Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Jika Tuhan Yesus saja sangat memperhatikan jam-jam doanya dan senantiasa menyediakan waktu khusus bertemu dan bercakap-cakap dengan Bapa, apalagi kita. Bukankah seharusnya kita juga demikian? Mulai sekarang jangan kita berdoa dengan all out, hanya kita punya masalah saja. Jadikanlah hal tersebut menjadi bagian dari hidup kita. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Dalam Kolose pasal 4 ayat 2, doa adalah nafas hidup kita. Maka marilah, bertekunlah dalam doa. Haleluya. Amin.